Ibu akan melakukan beberapa kali ada posting, ada tanggapan ya. Nah itu insya Allah nanti akan tercentang yang kolom forum tadi. Kemudian yang berikutnya adalah chatting ya. Chatting tadi bagus sekali, Bapak Ibu sangat responsif terhadap apa-apa yang dilakukan. Saya baru saja mengirim ya file-file tentang PowerPoint, itu bukan yang sekarang tapi yang disiapkan tahun kemarin, tetapi barangkali bisa digunakan sebagai tambahan bacaan ya. Tadi pertanyaan tentang penerapan teorinya Whitson ya, itu di situ tadi ada, silakan dibaca dulu, kemudian cari referensi yang lain juga ya. Itu kemudian untuk chatting tadi ya banyak keluhan ya. Saya sebenarnya mengharapkan contoh-contoh praktek yang baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di tempatnya masing-masing, tentunya beda-beda ya. Ada yang gurunya tadi kirim video dulu, ada yang gurunya menyiapkan LKPD atau LKS yang diberikan, dikirimkan, nanti orang tuanya mau sekolah, mau berangkat kerja ngambil dulu, nanti pulang kerja baru ini. Nah, kalau hasil identifikasi tadi potensi yang ada di sekolahnya masing-masing atau di orang tua, ternyata HP-nya tiap keluarga itu hanya punya satu dan dibawa kerja oleh orang tuanya, maka Bapak Ibu bisa memilih strategi, yaitu tugas-tugas baru dikirimkan malam hari ketika orang tuanya sudah datang ya. Jadi itu kira-kira jalan keluar yang bisa dilakukan. Jadi tidak selalu harus daring. Ada kalanya mungkin daring 5-10 menit di awal atau di akhir, yang lainnya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tentu saja tidak semua kompetensi yang ada di kurikulum akan tercapai secara optimal ya. Itu disadari oleh Bapak Menteri kita dan kita sadari sendiri. Tapi yang penting ada kompetensi-kompetensi penting atau kompetensi esensial yang perlu ditanamkan pada siswa, dan kompetensi yang ada kaitannya dengan kelanjutan ya. Jadi ada sekuensi dengan materi berikutnya itu. Nah, itu kesepakatan Pak Menteri. Kemudian ada juga KD-KD yang sudah dipilih ya, sudah diseleksi untuk masa pandemi ini ya. Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Baik, kemudian yang refleksi sekarang ya, saya nanti akan menggunakan waktu mungkin tidak sampai 40 menit. Bapak Ibu silakan menyampaikan hal-hal yang tadi belum sempat dibahas ya, atau nanti contoh praktek yang Bapak Ibu lakukan di sekolahnya masing-masing yang bisa ditiru atau bisa dicontoh, diikuti oleh teman-teman di tempat yang lain ya. Refleksi ya, refleksi itu Bapak Ibu tidak diminta untuk mengomentari, tidak diminta untuk berpendapat tentang hal-hal yang ada di luar dirinya, tetapi kita dilatih untuk melihat ke dalam diri sendiri. Apa sih yang saya tidak tahu sebelumnya, dan setelah membaca modul itu apa yang bertambah pada diri saya? Apa yang dulu tidak tahu setelah membaca itu saya tahu. Mengapa kok saya tahu? Gitu ya. Kemudian dalam pelajari itu bagian mana yang sulit? Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu ya, yang terjadi saat ini? Kemudian kalau memang belum teratasi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Itu janji pada diri sendiri untuk melakukan perbaikan-perbaikan berikutnya ya. Nah itu dilakukan tidak hanya sekarang, nanti di setiap modul ya dilakukan begitu. Dan ketika Bapak Ibu sudah lulus PPG, maka hal itu biasakanlah untuk dilakukan ya. Sehingga apa yang kelemahan-kelemahan itulah nanti yang akan kita gunakan untuk meningkatkan diri kita. Misalnya, oh saya tidak bisa menulis karya ilmiah, apa yang harus saya lakukan? Saya cari contoh-contoh karya ilmiah, saya baca-baca tulisan-tulisan ilmiah, saya belajar tentang buku tata tulis ilmiah dan sebagainya ya. Itu saya kira dari hasil ini saya terus terang masih beberapa yang saya koreksi. Yang refleksi itu masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, baru 14 orang ya yang saya baca dan saya komentari. Dari 14 tadi hanya 1, 2, 3, 4, 5
enam orang yang sudah benar ya. Yang lain masih belum tepat. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak untuk berkomentar di situ, tidak untuk menilai, tidak untuk menyatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh guru tidak. Kalau apa yang seharusnya dilakukan guru, apa yang harus diketahui guru, semua yang harus itu masuknya di forum diskusi, bukan di refleksi. Jadi refleksi itu adalah perenungan mendalam tentang kekurangan dan kelebihan yang ada di kita setelah membaca modul 1 ya. Apa kekurangannya? Kalau misalnya ternyata selama ini saya dalam mengidentifikasi karakter siswa masih belum adil, belum menyeluruh. Saya masih memperlakukan semua siswa sama, meskipun latar belakangnya berbeda, sosial ekonominya berbeda, saya perlakukan sama. Itu yang namanya adil. Nah, Bapak Ibu lupa bahwa seorang manusia adalah individu yang unik. Selain dia sebagai makhluk sosial, maka dia juga sebagai makhluk individual yang masing-masing punya karakter tersendiri. Untuk itu, kita tidak boleh memperlakukan secara semuanya sama. Ada perlakuan-perlakuan khusus pada siswa-siswa yang khusus. Ya, nah yang semacam itu, saya ternyata menyadari dari selama ini saya belum memberikan perhatian pada ini. Dalam rangka melaksanakan penilaian misalnya, saya penilaiannya hanya untuk mengungkap kemampuan saja, saya belum melihat kelemahan siswa, misalnya seperti itu ya. Jadi kesadaran diri yang ditemukan, yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari modul 1 ini ya, tentang karakter peserta didik, kemudian tentang teori-teori belajar, tentang konsep dasar dan rasional, landasan, kemudian teori belajar, karakter peserta didik, serta kurikulum yang berlaku. Nah, misalnya, ternyata seorang guru itu harus menguasai kurikulum. Nah, dalam membuat rancangan di kurikulum itu, apa sih yang harus saya lakukan? Saya harus membuat prota promes ini. Ketika membuat prota promes dan silabus, kemudian dan RPP juga silabus dan RPP, saya selama ini ternyata hanya mengacu pada buku guru dan buku siswa. Ketika ditanya standar isinya seperti apa, standar penilaiannya seperti apa. Nah, ternyata harus mengacu ke sana. Standar prosesnya seperti apa? Ya, apakah Bapak Ibu sudah pernah membaca? Kalau belum, berarti sebagai guru saya paling tidak harus pernah membaca itu. Insya Allah saya akan membaca. Ya, jadi semacam itulah yang harusnya Bapak Ibu ungkapkan di dalam kolom refleksi. Bukan menilai kekurangan modul, bukan menilai kekurangan fasilitas yang tersedia, bukan mengomentari tentang peserta didik, bukan mengomentari tentang bukan, tetapi melihat atau bercermin diri tentang hal-hal yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan, yang akan kita lakukan setelah mempelajari itu. Ya. Itu barangkali Bapak Ibu silakan yang mau menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Yang tadi belum sempat ya. Monggo. Bu Yunus Bu. Monggo Pak Yunus. Assalamualaikum. Lalu Pak Yunus kok perempuan yang bunyi? Pak Yunus nggak jadi? Jadi Bu, jadi. Halo. Ya Pak Yunus dulu ya, nanti gantian. Ya, moga Pak Yunus. Ya. Ini berarti Bu untuk refleksi itu bercerita tentang apa yang terjadi terhadap diri sendiri setelah belajar dari modul itu berarti ya Bu ya? Iya betul sekali Pak, bagus. Jadi kadangkala kan kita itu kalau dikritik oleh orang lain kan sakit hati ya. Kadang cari jeleknya. Nah itu kita belajar untuk mencari kelemahan diri sendiri. Ya, menyadari kelemahan diri sendiri, kemudian dengan kelemahan itu apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan.
Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi guru profesional yang memesona. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, kita harus selalu merefleksi diri. Itu harapannya seperti itu, Pak. Ya. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya, nanti silakan yang punya, yang tadi belum saya review, dibaca lagi, bisa diedit. Tidak usah dihapus ya. Bapak Ibu pilih yang bawah itu edit, kemudian kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak tepat itu dihilangkan. Saya membaca ada seorang ibu yang menuliskan di bagian depannya benar, tapi kalimat berikutnya itu masih belum, bukan refleksi. Jadi di bagian atas sudah refleksi, bagian berikutnya belum. Ada yang 4 alinea 1, alinea 2 bukan refleksi, alinea 3 sudah betul refleksi, alinea 4 kembali bukan refleksi lagi. Ya, jadi tolong nanti dicermati lagi. Itu nanti akan Bapak Ibu gunakan sampai modul ke-10 Bapak Ibu. Itu ada refleksi terus ya, agar refleksinya mendapatkan komentar yang bagus. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, tentang sumatif ya, kemarin saya sudah pesan wanti-wanti betul. Sumatif itu kesempatan mengerjakannya hanya 1 kali, ya. Nah, nanti di modul-modul berikutnya juga seperti itu, makanya sumatif saya harapkan Bapak Ibu mengerjakannya terakhir saja. Setelah Bapak Ibu belajar banyak, sudah menjawab tugas akhir, sudah macam-macam, kan sudah menguasai isi modul, baru mengerjakan sumatif. Nah, alhamdulillah untuk modul 1 itu, soal sumatif ada di KB4. Sehingga mestinya Bapak Ibu bisa kerjakan dulu di KB4, maka ketika masuk di LMS, diharapkan jawabannya sudah bagus. Ya. Karena mengisi sumatif itu sekali buka, kalau ditinggal masak atau ditinggal pergi, terus Bapak Ibu pasti mengerjakan 2 dan waktunya habis sudah 1 jam, maka nilai Bapak Ibu hanya, kalau 2 betul ya hanya 2 itu saja dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, kalau kemarin sudah terlanjur ya tidak apa-apa. Ya, maka nanti untuk modul 2, modul 3, modul berikutnya jangan diulangi kesalahan itu. Ya. Ada lagi Bu, ini kemarin saya pagi tadi kebuka sumatif, jadi saya kerjakan gitu, Bu. Ya, terus? Itu, Bu. Terus udah muncul, saya dapat 4 gitu kemarin, Bu. Saya itu enggak apa-apa, Pak. 4 berarti dari 10 Bapak benar 4. Iya, enggak apa-apa, Pak. Iya. Tapi upayakan formatifnya 100 semua ya, Pak. Dapat Pak. Iya. Ya, formatifnya 100 semua sehingga bisa kompensasi menutupi itu. Enggak apa-apa, enggak usah dipikir. Nanti kalau dipikir malah nggak bisa kerjakan yang lain, ya. Nanti masih ada formatif untuk modul 2, modul 3. Ya, kita belajar dari kekurangan. Nggak apa-apa, Pak. Jangan dipikir terus nanti tambah stres ya. Tetap ya, nggak apa-apa. Iya, kira-kira formatif sama seperti formatif gitu, bisa diulang gitu. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan, Pak. Iya, kemarin kan karena saya masuknya agak lambat masih sinyal gitu, Bu. Jadi gitu deh. Iya. Jadi saya kurang dengar dari informasi dari ibu yang tadi. Gitu. Saya jadi kerjaan tadi pagi dapat 4 gitu. Enggak apa-apa, Pak. Sudah terlanjur ya. Enggak apa-apa. Jadi nanti sumatif untuk modul 2, modul 3 dan modul 4 jangan kerjakan dulu. Formatifnya kerjakan dulu. Bapak bisa mengerjakan hari kedua atau hari ketiga. Ya. Dia sudah menguasai baru mengerjakan sumatif. Ya, kan cuma soalnya 10. Iya, 10. Waktunya 1 jam, iya. 10 menit saja sudah selesai itu. Atau 20 menit kalau memang. Nah, apalagi soal somatik itu ada di modul 4 kalau di KB4 kalau di modul ini. Ya, kalau di modul-modul yang lain nanti nggak ada. Ya, modul lain nggak ada. Saya download kemarin itu. Nanti kan itu di upload lagi di tugas akhirnya untuk somatik ya. Oh, kalau yang ini enggak, Pak. Jadi langsung karena admin sudah mengupload ya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan di sumatif itu toh. Ya, yang lain begitu apa gimana? Berarti saya upload lagi di tugas akhir ada 2 gitu. Tugas akhir dan sumatif gitu upload lagi. Kalau sudah mengerjakan sumatifnya sudah dapat nilai nggak usah, Pak. Oh, nggak usah, Bu. Ya, berarti kalau yang tugas akhir ya, aja, Bu. Kalau yang angkatan pertama, kedua, dan ketiga, karena soal-soal sumatifnya belum di-upload di LMS, maka
instruktur yang harus mengoreksi dan admin yang harus memasukkan nilai. Tapi sekarang kan sudah, kemarin Bu Iko itu sudah memasukkan soalnya, kemudian buktinya sudah saya sampaikan, sehingga seperti itu. Okay? Ya. Ini Bu, ya. Kan saya udah mengerjakan, cuma yang di samping kanan itu belum tercentang, itu bagaimana Bu? Yang sumatif? Iya, yang sumatif udah mengerjakan, udah dapat nilai, tapi yang centangnya belum tercentang gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Atau bisa diulang? Itu kan ada yang kotak-kotak itu, kemarin saya agak lupa yang dijelaskan oleh Pak Makbul ya. Ada yang kotaknya putus-putus, ada yang kotaknya utuh ya. Yang putus-putus atau yang utuh itu yang bisa dicentang sendiri. Ya, dicoba saja. Nanti kalau yang di webmeet itu kan putus-putus, itu kalau Bapak Ibu sudah ikut tetapi masih belum tercentang, bisa dicentang sendiri. Tapi kalau yang tidak bisa dicentang sendiri, walaupun Bapak mencoba mencentang, ya tetap nggak bisa. Okay? Oh, berarti kalau bisa dicentang gitu Ibu ya? Ya, tapi kalau Bapak Ibu belum mengerjakan, ya nggak bisa centang. Ya. Betul. Ya. Ibu ya. Ya, ada lagi tadi ada Ibu yang mau menyampaikan, monggo Bu Ida. Iya Bu. Bu Ida yang mau tanya tadi? Atau Bu Ila? Iya. Silakan yang mau menyampaikan. Saya Ila. Iya. Ini kemarin saya mengerjakan tugas akhir sebelum mengerjakan sumatif. Iya. Itu sudah kirim apa belum Bu? Nah, Ibu sudah mengunggah belum? Ya? Ibu sudah mengunggahnya belum? Udah. Ya, Sudah. Iya, enggak apa-apa, diunggah. Jadi yang tugas akhir, kemudian komentar, terus refleksi, itu masih bisa diedit Bu, masih bisa diperbaiki. Kalau Bapak Ibu masih merasa kok ini kok kurang maksimal, masih bisa Bapak Ibu perbaiki. Yang tidak bisa hanya sumatif. Sumatif itu hanya sekali kesempatannya ya. Yang lain-lain masih bisa diperbaiki, diulang-ulang. Ini makanya kemarin saya pesan betul. Kalau untuk melihat bahwa tugas kita saat di upload itu untuk melihat tugas kita bahwa kita sudah mengerjakan tugas itu bagaimana Bu? Ya di sebelah kanan nanti ada centangnya Bu, di kotak-kotak kanan. Kalau Ibu sudah berhasil mengupload, di sebelah kanan ada tanda centang. Nah itu nanti baru besok, jadi besok siang kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan semua, baru saya koreksi. Oh iya. Saya koreksi nanti Bapak Ibu bisa melihat nilainya masing-masing. Terima kasih Bu. Agar saya bisa memberikan nilai maksimal, maka tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikerjakan secara optimal. Ya. Kebanyakan yang tugas akhir itu kesalahannya antara jawaban dan perintah atau pertanyaannya kurang nyambung. Misalnya nomor 1, Bapak Ibu diminta membuat peta konsep. Ya sudah, buat peta konsep saja. Nah, untuk membuat peta konsep itu harus membaca isi modul dulu. Itu peta konsep tentang apa? Yang menggambarkan hubungan antar landasan pendidikan serta fungsi landasan itu bagi tenaga pendidik. Ya. Nah, itu setiap orang kan bisa beda-beda versinya, ya. Boleh dengan dengan MS Word boleh, pakai mind map boleh, atau yang sebangsanya itu boleh, silakan. Ya. Pakai yang smart art boleh juga. Kemudian disimpan dalam bentuk PDF atau JPG, lalu di-upload. Itu yang jawaban nomor 1 ya. Nomor 2, nomor 3, saya belum sempat membaca karena saya masih konsentrasi ke refleksi dan diskusi ya. Iya. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, saya tadi ngajar mulai jam 7 sampai jam 12 ya, webmeet juga, sehingga ngoreksi di sela-sela itu jadi ada kegiatan yang lain juga. Nanti insya Allah setelah ini akan saya koreksi, Bapak Ibu bisa melihat respon dari saya ya. Kalau sudah benar ya sudah, kalau memang belum benar Bapak Ibu mau komentar lagi monggo. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa membuat refleksi dengan benar, bisa memahami apa itu refleksi,
bisa memahami makna refleksi dan bisa merefleksi diri dengan tepat. Ya, itu targetnya seperti itu. Ada lagi Ibu? Bu Ila tadi Sudah Ibu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Atef? Pak Atef nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar Bu, Pak Atef nggak ada itu yang namanya teori pengelompokan itu ya. Yang ada Ya, itu apa? Itu pengelolaan kelas Pak. Kalau pengelolaan kelas, Bapak bisa melihat teori-teori pengelolaan kelas, itu ada 10 pendekatan ya. Itu pengelolaan kelas bisa. Bisa juga Bapak membaca kembali tentang keterampilan dasar mengajar. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, mengelola diskusi kelompok, mengajar perorangan dan mengajar individu. Nah, itu salah satu dari keterampilan dasar yang harus Bapak Ibu kuasai. Nah, kapan harus menggunakan kelompok, kapan harus menggunakan individu, tergantung pada materinya, tergantung pada KD yang mau dicapai, tergantung pada tujuan, indikator dan sebagainya. Ya, nah disitulah Bapak Ibu diminta untuk kreatif mengintegrasikan berbagai itu nanti ya strategi, metode, model dan sebagainya. Tadi siapa tadi Ibu? Ada Ibu yang mau berbicara, silakan. Bu Ida? Ya, Bu Ida Darwati? Atau Bu Dini? Ibu, Maaf suaranya kok terputus-putus ya. Bu, siapa yang bicara ya? Bu Dini? Suaranya terputus Ibu, terputus-putus. pengetahuan yang Ya, nggak jelas sih. Ada yang bisa bantu menyampaikan? Saya tidak bisa mendengar pertanyaannya dengan baik. Atau ditulis saja Bu di chat Bu. Ditulis di sebelah kiri. Bu, Ya, ya Bu, saya mau bertanya nih. Pak Abda. Ya, Ya, berarti silakan. untuk saya yang tadi kan tugas akhirnya udah ya. Berarti itu tinggal kali edit gitu. Ya, kalau Bapak tidak misalnya masih aku gitu ya, diedit kemudian di replace aja, di replace jadi numpuk yang tadi ya. Oh iya Bu, siap. Ya. Kalau refleksinya masih belum ya, refleksinya itu yang masih belum benar itu yang sudah saya koreksi ya, yang sudah saya review itu ada Bu Ani Yuliani ini ada yang benar ada yang enggak itu. Tadi ada satu kalimat yang benar tapi yang lain masih belum tepat ya. Kemudian Bu Ida, Bu Iis, Bu Nia, Bu Sri Murni, Bu Teti, Pak Septiana Gunawan itu ternyata Bapak ya? Saya kira Ibu tadi. Pak Gunawan, Pak Septiana Gunawan, itu Iya, Bu. ada sebagian besar sudah benar, tapi ada yang kurang Pak, ada yang Bapak campur antara refleksi dengan pendapat ya. Iya. Itu ya. Jadi perlu dicermati ulang. Terus Pak punya Rahman, Yunus gimana Bu? ya, Punya Yunus gimana Bu? punya Pak Yunus sepertinya belum Pak, saya belum sempat baca. Oh, Ya, belum nanti baca. yang di sini, ya, di sini nanti malam coba dilihat. Iya, Bu. Yang punya makasih. ini refleksinya. Ya, yang belum saya sebut berarti belum Bu Ila. Bu Ila bagus sudah. Yang bagus tadi kan sudah saya sebut Bu Ai, Nur Laila, terus Bu Anis bagian bagus sih. Bu Ila Karmila bagus. Bu Noneng yang paling bagus Bu Noneng ya. Bu Noneng lengkap itu jawabannya.
kemudian hasilnya lengkap. Jadi intinya berisi tentang apa yang Bapak Ibu peroleh dengan belajar itu. Yang tadinya Bapak Ibu tidak tahu jadi tahu. Maaf Bu, idanya ida yang mana ya? Idanya ida yang mana ya Bu? Kan dua di sini. Oh, Ida Darwati yang masih kurang Iya. Ya, yang Bu Ida satunya Bu Ida siapa ya? Bu Ida Hendrayani belum saya baca. Oh iya, makasih Ya, Bu. Neng iya. Terus Bu Murni juga masih belum bagus ya. Terus Bu Iin Herlina sudah bagus. Sudah betul. Jadi isinya sudah sesuai dengan harapan, maksudnya refleksi itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa mengingat kembali ketika Bapak Ibu membuat RPP di bagian akhir, bagian penutup, itu kan ada menarik kesimpulan ya, anak-anak diajak atau dibimbing menarik kesimpulan, melaksanakan penilaian, kemudian kan ada refleksi di situ, ya. Refleksi kan Bapak Ibu tanya anak-anak bagaimana pendapat kalian hari pelajaran hari ini? Apa yang kamu senangi dengan pelajaran hari ini? Apa yang tidak kamu senangi? Bagaimana yang susah? Kan itu toh? Iya. Nah, itu anak yang diminta untuk merefleksi. Hasil refleksi anak yang mengatakan, Bu, saya nggak suka yang ini, yang bagian ini saya belajar nggak bisa gitu ya. Nah, itu bisa menjadi masukan bagi anak atau masukan bagi guru untuk mengambil tindak lanjut. Oh, ternyata yang begini saya menggunakan media ini anak-anak masih belum paham. Berarti yang akan datang atau pertemuan berikutnya akan saya ganti dengan ini atau akan saya perbaiki dengan ini. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang yang di sini refleksi itu melatih Bapak Ibu untuk menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Bagi saya, instruktur itu memberikan masukan di bagian mana Bapak Ibu yang belum paham. Nah, ternyata saya lihat bahwa Bapak Ibu masih belum bisa melakukan refleksi dengan tepat. Itu kan masukan ke saya setelah membaca hasil refleksi Bapak Ibu, gitu ya. Nah, yang tugas akhir belum. Jadi besok itu ada kesempatan saya nanti malam akan mencoba membaca dan menilai tugas akhir kalau ini sudah selesai dan masukannya bisa. Kalau ternyata tugas akhirnya nanti hasilnya kurang bagus, biasanya saya jawab ya atau lewat admin tolong diperbaiki dulu biar saya bisa memberikan nilai yang bagus gitu ya. Jadi saya tidak memberikan nilai jelek karena minimal Bapak Ibu untuk lulus ini kan nilainya harus 80 minimal ya. Kalau Bapak Ibu sumatifnya dapat 40 berarti harus mencari 40 untuk nutup 80 itu kan. Jadi formatifnya 100 semua berarti masih cukup itu cuma bobotnya berapa saya kurang tahu. Nilai itu nanti akumulasi dari semua aktivitas. Kemudian yang integritas itu Bapak Ibu belajar sendiri. Saya hanya kebagian untuk mendampingi Bapak Ibu hanya modul itu saja. Itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Bu Noneng mau bicara? Bu Noneng bisa sharing ke teman-teman? Bu tulis sehingga teman-teman tahu bagaimana melakukan refleksi dengan baik. Monggo Bu Noneng. Ya, Bu Noneng. Ya. Ya. Saya mengkaji dulu dari modul yang saya baca. Ya. Kemudian mencari kelemahan-kelemahan pada diri saya pada waktu proses pembelajaran dari modul yang telah dipelajari tersebut. Kemudian berusaha untuk mencari solusi agar kesalahan tersebut bisa diperbaiki, begitu Bu? Iya, betul. Jadi setelah membaca modul, kemudian membandingkan, mencocokkan dengan apa yang sudah selama ini dilakukan. Iya, ya kan? iya. Nah, Iya. setelah dilakukan, oh ternyata kok saya yang ini belum. Berarti saya harus begini, harus begitu, gitu. Iya, Jadi iya. belajar teori dulu, membandingkan dengan kondisi real apa yang kita lakukan di kelas masing-masing. Ya, gitu. Iya. Bu Noneng dekat dengan Bu siapa? Mantan Menteri Kelautan itu ya? Bu Susi. Bu Susi Ya. dekat ya rumahnya ya? Tetanggaan ya? Iya. Tetangga jauh.
Ya Bu, selamat. Iya. Ada yang lain? Silahkan, kita masih punya waktu 4 menit ya. 5 menit. Halo Bu, Ya, ini Bu penjelasan masalah tadi yang masalah dari itu yang terjadi di sekolah saya Bu. ya, Yang Ibu jelaskan tadi itu kan awalnya saya daring, cuma keterbatasan koneksinya. ya. Kemudian saya coba sesuai yang tadi Ibu instruksikan udah saya lakukan gitu Bu. Saya bikin bahan aja kemudian dibagikan sama orang tua. Gitu. Cuma dari pas waktu pembagian itu orang tua terus suka bilang kalau ibunya yang membagi ngasih tugas langsung ke anak itu ternyata anak tidak mau mengerjakan gitu Bu. Oh, gitu. Nah, makanya ini dah Bu. Terus saya Bapak coba dan menyampaikan tugasnya lewat apa Pak? print out Bu, print out, ya di print out kemudian dikasih langsung ke orang tua. Nanti orang tua kan yang mengajar anaknya sesuai dengan kapasitas ibunya gitu. Nah kemudian di situ anak itu tidak mau belajar Bu, saya tunggu 1 hari 2 hari si tugas itu nggak masuk gitu Bu. Ternyata ya ternyata anaknya nggak mau nulis mau apa gitu. Nah saya coba lagi di kelas 4 Bu. Kelas 4. Bapak memberikan satu kalimat pengantar dalam sehari itu apa yang harus dilakukan oleh siswa? Iya Atau Bu, hanya padahal tugas saja? tugas aja sih ada Itulah Pak. Ya, mungkin ada 1 lembar atau setengah lembar yang berisi pengantar. Kalian belajar dari rumah, gitu ya. Anak-anak hari ini kalian bisa belajar dari rumah dengan didampingi orang tua. Ini nanti yang kalian lakukan. 1, kalian berdoa dulu sebelum mulai belajar. Yang kedua, kalian membantu melakukan apa misalnya. Yang ketiga, kalian kerjakan LKS yang Bapak kirimkan lewat orang tuamu gitu. Jadi anak tahu apa yang akan dilakukan. Orang tua juga tinggal menyampaikan saja. Nanti tidak usah orang tua tinggal checklist ya. Di bagian-bagian mana yang sudah dan bagian mana yang belum. Anak tahu apa yang harus dikerjakan selama sehari itu. Gitu Pak. Jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Jadi cari saja hari itu kompetensi esensial apa yang memang harus dikuasai siswa, itu aja. Yang lain-lain kalau misalnya kita mau melatih motorik siswa, motorik yang terkait apa tugas kewajiban sehari-hari. Nah dia disuruh apa? Membersihkan jendela, membantu orang tua menyapu, kemudian suruh menyiram, yang semacam itu kan melakukan motorik. Kemudian suruh nulis apa yang kamu lakukan yang terkait dengan kewajibanmu atau tugasmu sebagai anak. Jadi di situ kan perlunya kreativitas dulu dalam menerjemahkan kurikulum, ya. Belum ada. Kemudian di buku teks itu ada ya, buku siswa kan ada. Nah, biar Bapak tidak banyak fotokopinya, kalau itu harus di print, maka Bapak bisa tugasnya itu misalnya 1 lembar. Coba kamu buka bukumu halaman sekian, kamu baca, kamu kerjakan di kertas, misalnya seperti itu. Jadi tidak usah membuat materinya lagi, tapi memanfaatkan buku yang ada. Kalau belajar IPA, misalnya coba kamu keluar ke rumah, lihat sekitarmu ada apa, misalnya itu, tapi harus dikaitkan dengan kompetensi dasar yang ada. Ya, kira-kira lingkungan apa yang bisa dimanfaatkan untuk belajar, untuk menguasai kompetensi dasar yang ditetapkan, gitu Pak. Ya, makasih Bu. Bapak silakan berkreasi gitu. Ini Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, cukup ya waktunya, ini sudah 40 menit. Bapak Ibu silahkan melanjutkan aktivitas. Jadi silahkan cek lagi apakah semuanya sudah tercentang, apakah semuanya sudah dilaksanakan dengan benar ya. Jadi ada kegiatan posting di forum diskusi
kemudian mengerjakan formatif KB1, formatif KB2, formatif KB3, formatif KB4, terus mengisi refleksi, ya dia mau tanya, monggo silakan. Iya, untuk unggahan tugas akhir itu kan soalnya ada 5 soal ya. Ya betul. Itu tuh dijadiin satu boleh apa satu-satu gitu Bu? Di PDF-nya? Oh, satu file saja Bu. Ya, satu file yang bagian atas jangan lupa diberi nama ya, nama identitasnya masing-masing. Beri nama, kemudian ada kalau ada nomor ya nomor, terus ditulis itu pengerjaan soal nomor 1, terus jawabannya apa, soal nomor 2 jawabannya apa, soal nomor 3 jawabannya, gitu ya. Terus nanti disimpan dalam bentuk PDF atau JPG yang diunggah. Jadi satu file saja, jangan banyak. Ya Bu, terima kasih. Banyak yang downloadnya terlalu lama. Waktunya besok sampai jam 12 malam nih saya ngoreksinya. Ya, Kalau bagaimana Bu? kenapa? Kalau langsung jawaban? Ya enggak apa-apa, yang penting ada nomornya ya. Iya. Iya, kalau ada nomornya. Kalau nggak ada nomornya kan saya nanti bingung nyari, harus buka, jadi nambahin pertanyaan ya. Jadi biasakan kalau menurut saya, biasakan mengutip sebagian dari soalnya dulu sebelum menjawab. Itu Bu Ila yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, iya. Ada yang bicara? Udah Bu ya. Terima kasih. Iya. Coba lagi dulu, ada waktunya atau sekali aja. Nanti yang kedua tidak saya komentari. Kalau saya komentari, kalau enggak nanti kalau saya harus mengomentari lebih dari 1, 2, 3 kali, waktunya enggak mencukupi ya. Karena kita ada waktu sama-sama, jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan ini dalam waktu 3 hari. Saya juga begitu, mendampingi Bapak Ibu dan mengoreksi dalam waktu itu. Ya Bu, untuk hari selanjutnya setelah 3 hari ini masih sama Ibu atau dosen yang lain ya? Nah, nanti ada instruktur yang lain. Jadi satu itu biasanya 1 atau 2 kali itu. Nanti untuk modul berikutnya Bapak Ibu akan didampingi oleh instruktur yang lain. Saya kebetulan di kelas ini hanya sekali. Jadi kalau bisa 1 aja. Itu Bapak Ibu ya. Selamat melanjutkan kegiatan. Semoga tetap sehat, jaga kondisi, jaga kesehatan karena tugas-tugasnya masih panjang. Kalau ada perilaku yang tidak pas, mohon maaf lahir batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Halo Pak Sakti. Jangan lupa kopi, Pak Yunus.
formatif sudah bisa dikerjakan tah teman-teman? Oh, sumatif maksud saya sudah bisa dikerjakan. Udah, kalau saya udah tadi pagi saya kerjakan. Oh, soalnya saya belum buka. Sama kayak formatif atau gimana ya formatnya? Formatnya sama seperti formatif Bu, biasa satu soal next gitu. Oh iya. Kalau sehari sebelumnya kan nggak seperti itu ya tampilannya. Iya. Jadi berarti sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Emang Untuk soalnya sama nggak sih Bu? Pak, untuk soalnya sama nggak sama yang diunduh? sama Bu, sama. Soalnya sama seperti yang diunduh, cuma biasa nanti seperti formatif tiap soal dirubah lagi nomornya, ya voice-nya juga sama dirubah. Itu aja Bu. Yang berubah mah soalnya mah tetap sama, sama pilihannya yang dirubah, pilihannya tetap sama gitu, cuma posisinya aja ya A jadi B gitu, ya C jadi A gitu aja. Ya. Saya pamit dulu ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga Pak.